Saya di rumah bengong aja ya, kemudian ya sebagai gantinya saya ya nyuci, ngepel segala macem. Akhirnya saking nggak kuat, udah saya memutuskan saya kabur ke Jakarta tanpa pamit waktu itu. Saya melamar di tempatnya Pak Kasur. Saya mau membantu Bapak, nggak usah digaji Pak. Akhirnya saya mencoba untuk bikin lagu dan sekarang sekitar 250 lagu-lagu. Wow, 250. Iya. Lalu beliau mengatakan, Dek, beliau manggil saya adik. Kalau saya mati, itu kata-kata beliau seperti itu. Adik tolong yang melanjutkan perjuangan saya, melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia. Nah, balik lagi ke pengalamannya Kak Seto ya. Jadi kan hidup itu memang keras, tidak selamanya selalu seindah yang kita bayangkan, tidak selamanya kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, Dan Kak Seto mengalami hal tersebut. Pas lagi SMA pun juga harus belajar sambil bekerja. Ya, dan bahkan sebenarnya begitu lulus SMA, hijrah ke Jakarta dan hidup lebih keras lagi. Iya, itu saya dulu kabur sebetulnya. Karena jadi kakak saya udah diterima di Akabri waktu itu, masuk Angkatan Laut. Nah, kami juga ingin ikut cita-citanya mau jadi Polri atau TNI. Waktu itu memang sama-sama Akabri ya, Polri pun juga begitu. Tapi ternyata kami kan pakai kacamata, jadi waktu itu memang tidak bisa. Nah, kemudian cita berikutnya jadi dokter. Nah, akhirnya saya berdua mendaftar ke Fakultas Kedokteran Erlangga, Universitas Erlangga. Ternyata diumumkan dia yang diterima, saya tidak. Wah, saya down sekali kan. Kembar kan biasanya harus selalu sama, apa-apa sama gitu kan. Saya ingat waktu sama-sama kelas 1 ingin jadi ketua kelas. Waktu saya terpilih jadi ketua kelas, saudara kembar saya, wah kok saya nggak ketua. Akhirnya dia pindah kelas hanya untuk jadi ketua kelas juga. Nah, waktu kelas 2 SMA, saya bisa memenangkan sebagai ketua OSIS, dia bingung ya, gimana? Saya bilang, udah deh kita bersinergi. Saya ketua, kamu jadi sekretaris OSIS deh. Akhirnya bisa rukun. Nah, pada waktu kelas 3 SMA lulus, dia diterima di Fakultas Kedokteran, saya tidak. Waduh, saya down sekali waktu itu. Kalau sore hari kakak saya pulang dengan seragam akabrinya, dia pulang juga dengan jaket alma mater Fakultas Kedokteran. Saya di rumah bengong aja ya, kemudian dia sebagai gantinya saya ya nyuci, ngepel segala macam. Akhirnya saking nggak kuat, udah saya memutuskan saya kabur ke Jakarta tanpa pamit waktu itu. Hanya saya bikin surat sekira-kira 3 halaman lah kepada ibu saya. Pagi-pagi, saya biasanya kalau pagi kan jogging pagi, 4:30 pagi. Nah, saat itu seolah saya jogging, padahal saya diam-diam udah berkemas-kemas dengan berbagai peralatan untuk kabur ke Jakarta. Gitu. Jadi sudah, akhirnya saya naik kereta api, terus langsung sampai Jakarta. Saya ingat sampai Jakarta itu tanggal 27 Maret tahun 70 waktu itu. Wow, hafal. Iya, ingat sekali. Apa yang terjadi? Iya. Ya itu, tapi saya pikir Jakarta tuh mudah cari kerjaan. Ternyata saya masuk keluar kantor, rumah-rumah. Saya bilang saya mau jadi pembantu, wah enggak semua gitu. Akhirnya ya sudah menggelandang dulu saya sama beberapa bulan itu. Akhirnya bisa jadi office boy. Kemudian saya sampaikan kepada salah satu ibu yang pengurus kantor itu, apakah ada yang butuh pembantu rumah tangga begitu. Kamu bisa apa? Saya bisa apa saja Bu. Nyuci, ngepel bisa. Ngurus anak bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya kebetulan ada putra beliau yang polio, yang memang harus digendong kemana-mana. Ya sudah, saya mengurus itu juga, tapi tetap juga nyapu, ngepel dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mencari Tapi harus kerjaan. tidur di bekas kandang ayam ya? Iya, waktu masuk itu memang nggak ada kamar bekas kandang ayamnya, ya saya rapikan lah begitu. Ya sudah, pokoknya nyaman lah, penuh rasa syukur. Itu saya selalu berpikir bahwa apapun juga saya penuh rasa syukur bahwa saya sedang mengumpulkan kekuatan untuk bisa meraih kesuksesan lah, sama seperti saudara kembar saya. Tapi 2 kali masuk kedokteran gagal, akhirnya banting setir ke psikologi. Nah, kebetulan saya bisa salah satu mencari kerjaan, saya melamar di tempatnya Pak Kasur.
Pak Kasur dan Ibu Kasur, saya ketok pintu, saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI. Namanya juga calon, kapan-kapan maksudnya gitu. Oh baik, kenapa? Saya mau membantu Bapak, nggak usah digaji Pak. Gitu. Jadi waktu mendengar nggak usah digaji, oh boleh, nanti sore datang ya. Gitu. Iya. Akhirnya ya sudah, saya udah sore datang, lalu saya berkata, Pak, yang tadi siang datang, oh baik. Beliau ada semacam PAUD ya, pendidikan anak usia dini atau playgroup gitu, sore hari di Taman Situ Lembang. Beliau bilang, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru nih, calon mahasiswa UI. Calon mahasiswa loh, bukan calon sarjana loh. Lalu siapa nih namanya? Nama saya Seto Pak. Nah, ibu-ibu kita panggil asisten saya ini dengan Kak Seto. Oh. Nah, itu saya catat dalam buku harian saya yang sudah kumuh segala macam. Waktu itu sore hari tepat jam 4, tanggalnya juga tanggal 4, bulannya bulan 4. Oke. Jadi serba 4 itu, 4 April, sehingga setiap tanggal 4 April selalu saya peringati sebagai hari pengabdian saya di dunia anak-anak. Gitu. Jadi tahun 70 berarti 50 tahun ini kemarin, 4 April kemarin, tapi pas lagi tsunami, saya hanya sempat tepat tanggal 4 itu foto di Taman Situ Lembang. Waktu itu dari luar karena juga ditutup karena kendala COVID-19 itu. Betul, gitu. betul. Wow, berawal dari sebuah keinginan untuk berkecimpung di dunia pendidikan anak-anak pada saat itu ya. Iya, Oke, dan betul. keberanian untuk mengetuk pintu dan menawarkan bantuan. Iya, dan akhirnya disitulah awal mulanya. Iya. Saya masih ingat banget karena waktu kecil dulu kan Pak Kasur punya acara di TVRI, iya kan? Ibu Kasur, Ibu Kasur, betul, ada acara Taman Ibu Kasur, Indria. betul. Nah jadi dulu waktu kecil banget itu Mama selalu pernah bilang saya sama adik saya tuh pernah ikut ke acara itu. Oh, iya? Iya, tapi aku kan namanya juga masih kecil ya, kayak umur 2-3 tahun, mungkin nggak terlalu ingat. Tapi ada satu lagu yang saya selalu ingat, itu lagunya siapa tahu apa rasa gula manis itu rasanya. Iya. Benar ya? Iya, aku ingat banget itu lagu yang waktu itu dinyanyiin di situ sih. Iya, itu gitu. Ibu Kasur. Itu ciptaan Pak Kasur tapi selalu dibawakan dalam acaranya Ibu Kasur dengan judul Taman Indria. Taman Indria. Ya. Nah, di belakang itu yang tukang bawa bangku-bangku, bawa itu adalah yang namanya Seto. Wow, berarti waktu itu sebenarnya ada Kak Seto di situ ya. Cuma saya masih kecil belum sadar. Dan ada Kak Seto di sana. Wow, luar biasa. Tapi itulah bagaimana Ibu Kasur dan Pak Kasur akhirnya menjadi maha guru buat Kak Seto ya. Yang menginspirasi. Bahkan saya ingat tanggal 23 September waktu itu saya membantu memperbaiki angklung di loteng di rumah beliau. Waktu itu namanya masih Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Nah, lalu beliau mengatakan, "Dek," beliau manggil saya adik. "Kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu. "Adik tolong yang melanjutkan perjuangan saya, melindungi dan mengasuh anak-anak Indonesia." Nah, itu tertanam sekali, saya tulis juga di buku harian saya. Ya sudah, kalau begitu saya ingin terus mengabdi di dunia anak seperti Pak Kasur dan Ibu Kasur. Begitu. Berapa lama waktu itu di situ sampai akhirnya Kak Seto akhirnya jadi mahasiswa beneran nggak nih? Karena itu calon mahasiswa. Nah, saya pernah sedih karena saya gagal lagi masuk di kedokteran UI kan. Lalu beliau yang mengatakan, "Dek, kelihatannya adik kurang bakat jadi dokter. Mungkin lebih tepat adik masuk fakultas psikologi." Fakultas psikologi. Coba deh, tanya-tanya deh. Adik lebih tepat nanti kan mempelajari psikologi anak, beliau mengatakan begitu. Nah, atas saran itulah saya kemudian mencoba menghubungi beberapa tokoh, ada beberapa psikolog. Akhirnya ya sudah, saya putuskan masuk dan akhirnya juga bisa diterima di Fakultas Psikologi UI. Gitu. Oke, berarti memang selalu ada jalannya ya, bahwa setiap dari kita selalu punya kecerdasan yang berbeda dan juga interest dan passion yang berbeda. Betul, Iya. Nah, lalu gimana nih akhirnya sampai terlahir Psikomo? Nah, saya ingat waktu itu kan ada salah satu lagu Pak Kasur itu tentang si kancil. Iya. Nah, kata-kata kan si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Lalu ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Saya agak sedih, aduh,
Padahal Kerancil tuh ada juga tokoh kreatif juga kan, penuh ide-ide, pemecahan masalah. Sebenarnya harusnya juga dilihat dari segi positif juga gitu. Akhirnya saya coba mencari figur lain yang khas Indonesia yang mungkin bisa dijadikan maskot lah untuk jadi tokoh yang dicintai oleh anak-anak Indonesia. Saya cari ada burung cendrawasih. Oh, kalau cendrawasih Papua Nugini punya beberapa hewan. Satu-satunya khas Indonesia, hanya di Indonesia, yaitu komodo. Gitu. Akhirnya saya mencoba ini. Saya ingat tahunnya, tahun 75. Itu saya sudah membuat figur komodo itu. Lalu kalau si komodo terlalu panjang, si modo atau si komo, antara itu gitu. Akhirnya ayo sudah si komo. Kemudian saya bikin lagunya. Anak yang sederhana, si komo, dan sebagainya gitu. Jadi ya sudah, yang senang tetap menjalankan ibadah, tapi juga senang belajar, selalu gembira. Dan akhirnya idenya lahir itu. Lalu baru tahun 85 itu saya bisa tampilkan di televisi TVRI pada waktu saya mengasuh acara Aneka Karya Anak-anak waktu itu juga di TVRI. Bersama Bu Heni Kak Heni Purwonegoro, betul ya. Nah kemudian tahun 90 waktu ada stasiun televisi swasta muncul, saya diundang untuk mengisi acara. Lalu saya bilang apa saja boleh. Nah, saya punya figur boneka ini. Bagaimana kalau saya tampilkan sebagai cerita boneka? Oke, boleh. Nah, tapi harus ada teman-temannya. Saya kumpulkan koleksi boneka-boneka anak saya karena saya sering mendongeng juga anak-anak. Ada bebek ya. Yaudah kalau ini komo, ini bebek lucu, Belu. Lalu ada dombanya putih, ya udah domba putih, Dompu. Gitu. Kemudian ada beberapa lagi, ada ulat ini yang akan jadikan tokoh yang kreatif sebetulnya, tapi sedikit jahil begitu. Lalu saya sebut sebagai ulat kecil atau ulat jahil, jadi ulil akhirnya. Ya udah, jadi akhirnya itu dikreasi sendiri menjadi lagu, menjadi dongeng boneka. Tapi kemudian saya juga seperti yang dianjurkan Pak Kasur bahwa adik harus juga belajar mencipta lagu sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk bikin lagu dan sekarang sekitar 250 lagu-lagu. Wow. 250. Iya, tapi sudah direkam dalam beberapa serial kaset si Komo. Gitu. Iya, memang salah satu cara yang paling efektif untuk mengajar ke anak-anak adalah lewat cerita, lewat lagu, ya kan? Betul. Karena itu yang selalu jadi diingat berarti. Betul. Ya, dan berarti sebenarnya figur si Komo ini udah dari sejak tahun 70-an berarti pertama kali tercetus idenya ya? Idenya tahun 75. Kemudian ya saya sering mendongeng juga untuk anak-anak waktu itu, tapi sempat muncul di televisi tahun 85 di TVRI. Kemudian yang teratur betul-betul adalah sekitar 89 atau 90 antara itu di TPI waktu itu, Televisi Pendidikan Indonesia. Dan disitulah mulai makin populer. Kemudian suatu saat kita bikin besar begitu, seperti Barney begitu. Ada show di Samarinda. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa pagi itu akan muncul, pagi-pagi seperti semacam Car Free Day, si Komo dengan pakaian besar itu jalan-jalan. Nah, akhirnya banyak yang salaman, berfoto. Gara-gara itu jalanan jadi macet. Ya. Akhirnya itu yang mendorong lahirnya lagu Macet Lagi gara-gara si Komo lewat. Si Komo Betul. Jadi setiap lagu, setiap kisah itu pasti ada ceritanya ya, ada kejadian nyatanya ya. Kalau gitu berarti sekarang apa kabar nih si Komo dengan adanya dunia digital anak-anak yang sekarang? Ya beberapa pihak sudah meminta untuk dihidupkan kembali. Ya mudah-mudahan nanti mungkin setelah saya pensiun di Lembaga Perlindungan Anak ya, karena kadang-kadang ini juga harus banyak menangani berbagai kasus pelanggaran anak-anak, sehingga ini agak terlupakan si Komo ini. Nah mudah-mudahan nanti kan ada kaderisasi yang mudah-mudahan lebih memimpin. Saya mudah-mudahan akan memunculkan kembali si Komo ini. Amin. Berarti usianya lebih tua dari saya nih, tahun 70-an lahirnya kan. Tapi tetap awet muda, tetap semangat, memberikan inspirasi khususnya untuk anak-anak Indonesia ya. Betul. Iya.
Sekarang bukan zamannya mendidik anak dengan kekerasan, dengan pemaksaan, pokoknya harus begini-begini, karena itu justru akan menimbulkan perlawanan. Pemahaman disiplin itu jangan dimaknai sebagai nurut sama orang tua. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,